the light of mine, and I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" Joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where down in my heart to stay? And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart? Where down in my heart? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where down in my heart to stay? And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where down in the depths of my heart? Where down in the depths
Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. God is like a huge shield. We can hide behind him and he will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain. I've got peace, love, and joy like a fountain in my soul. Isaiah 48, verse 18. If you had obeyed me, then peace would have come to you, like a full-flowing river. Good things would have come to you again and again, like the waves of the sea. Whoa! When we obey God, we will have so much of God's goodness around us that it will be like we are swimming in it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, 2 or 3. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Psalm 47, verse 1. Come everyone, clap your hands. Shout to God with joyful praise. Hip hip hooray for God! Clap your hands, shout, jump up and down because God is awesome! What am I
Matthew 19:26. With God, all things are possible. What? You mean like God can create a whole planet out of nothing? Yes. You mean he can start or stop a rainstorm whenever he wants? Uh-huh. He can walk on water? Yes, Jack, that's what it says. With God, all things are possible. All. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Kalinda sini, Kalinda. Iya kak, ada apa? Kalinda bahagia nggak hari ini? Oh, bahagia banget kak. Yakin? Yakin dong kak. Iya. Adik-adik di rumah bahagia nggak? Pastinya dong, Kak. Kenapa sih? Karena kita hari ini udah mulai lagi ibadah online ya. Semua siap, duduk yang manis dan siap-siap untuk beribadah tepat waktu. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah. Bapak, terima kasih ya kalau hari ini kami sudah mulai lagi untuk ibadah. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini. Kami mau bersyukur kalau Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan Tuhan juga mau menyertai ibadah pagi ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan yang tolong ya supaya kami bisa menikmati ibadah sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri dulu ya. Nah, adik-adik kak, Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya ya kak. Ya pastinya. Burung pipit yang kecil aja Tuhan kasihi, apalagi kita anaknya. Oh luar biasa ya. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, lebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ibadah diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa ya kak. Iya. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, pernyataan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Yuk kita nyanyiin Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kayak gerakan ya. Ya siap kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih
kasih itu sabar ya Kak. Iya. Ayo Kak, kita nyanyiin ya Kak. Kasih. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Mu, mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Cinta
ya Tuhan, supaya kami jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami serahkan ke Kak Elvina. Adik-adik, nah siapa yang udah gak sabar dengar Kak Elvina cerita, angkat tangannya. Tadi kan kita udah sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan, kita udah sama-sama menari, bersuka cita bersama. Nah saat ini nih waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk, gak ada lagi yang bercanda-bercanda. Oke, dengerin ceritanya yang akan Kak Elvina sampaikan ya. Jadi ceritanya ada seorang bapak. Nah bapak ini tuh sangat kaya ya. Dia punya banyak uang, dia punya harta melimpah, emas juga banyak, dia punya banyak hewan ternak, lembu, kambing, domba. Dia juga punya banyak pekerja nih. Ada yang khusus untuk membersihkan rumah, ada yang khusus untuk mengurus hewan ternak, ada juga yang khusus untuk mengurus ladangnya atau kebunnya. Pokoknya banyak banget deh kerjanya. Nah si bapak ini punya 2 anak nih adik-adik. Yang pertama si kakak atau kita bilang dengan si sulung. Lalu yang kedua si adik atau yang kita sebut si bungsu ya. Jadi suatu hari si bungsu atau si adik ini nyamperin ayahnya. Ngapain? Nah, si bungsu ini mau minta warisan. Adik-adik tahu warisan itu apa? Warisan itu harta atau bisa dalam bentuk apapun ya, uang, pokoknya apapun deh yang berharga diberikan oleh orang tua. Biasanya kalau orang tuanya sudah nggak ada atau sudah meninggal. Nah tapi si bungsu ini minta warisan ke ayahnya saat ayahnya masih sehat, saat ayahnya masih hidup. Wah jahat banget ya, berarti kan secara nggak langsung si bungsu ini mendoakan ayahnya cepat meninggal ya. Nah jadi si bungsu ini setiap hari pagi, sore, malam dia minta warisannya untuk segera diberikan dari ayahnya gitu. Akhirnya karena setiap hari minta merengek-rengek, mungkin sambil nangis ya, akhirnya ayahnya juga luluh hatinya. Akhirnya ayahnya memberikan warisan itu kepada si bungsu. Nah saat si bungsu mendapatkan warisan dari ayahnya, saat itu juga si bungsu cepat-cepat pergi mengemas barang-barangnya. Dia siap-siap untuk meninggalkan ayahnya, pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia ninggalin ayahnya di situ sendiri bersama kakaknya dan orang-orang di rumah. Pokoknya dia ninggalin ayahnya dan ayahnya bersedih. Karena apa? Karena setelah si bungsu diberikan warisan tadi, justru dia ditinggalin sama anaknya. Nah singkat cerita, waktu si bungsu sudah sampai di suatu negeri yang jauh ya, kita sebut saja, dia menggunakan uang atau warisan tadi yang diberikan ayahnya untuk apa teman-teman? Ada yang tahu? Untuk berpesta-pesta, untuk bersenang-senang pokoknya, untuk beli barang-barang mewah, beli makanan yang banyak, minuman yang banyak, pokoknya semua dibeli yang serba mahal. Sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya, tapi si bungsu ini ngabisin uangnya untuk dia hanya senang-senang bersama dengan sahabat-sahabat barunya. Nah, menurut adik-adik sahabat-sahabat barunya si bungsu ini baik nggak sih? Baik nggak? Enggak ya, sebenarnya sahabat-sahabatnya si bungsu ini nih orang jahat. Kenapa sih? Karena mereka cuma mau uangnya si bungsu aja, cuma mau memanfaatkan si bungsu, cuma mau minta dibeliin makanan, minuman, cuma mau memakai uangnya si bungsu untuk senang-senang aja. Jadi waktu si bungsu sudah habis uangnya, semuanya udah lenyap, dia udah nggak punya apa-apa lagi, teman-temannya si bungsu ini tinggalin si bungsu, udah nggak mau temenan lagi sama dia karena si bungsu udah nggak punya uang. Akhirnya sampai si bungsu udah nggak punya apa-apa, dia kelaparan, dia nggak punya makanan sama sekali, dia harus kerja. Nah saat itu dia bekerja di tempat kandang babi ya, dia jadi penjaga babi. Nah waktu itu dia ingin memberikan makan si babi-babi ini nih adik-adik. Karena dia lapar, dia nggak punya makanan sama sekali, dia nggak punya uang untuk beli makanan, dia ngeliat babi-babi itu makan, dia ikut lapar. Akhirnya dia perebutan makan sama si babi-babi itu. Nah saat dia mau ambil bakaran si babi, dia mikir, dia ingat dulu di rumah ayahnya makanan berlimpah. Dia sedih, dia nangis, dia ingat dulu dia hidupnya enak sama ayahnya. Dia fasilitas ada, dia tidur di kamar yang nyaman gitu. Semua makanan tersedia gitu. Tapi saat ini setelah uang dia habis, dia kesusahan ya adik-adik ya, dia kelaparan, terus dia pengen banget untuk kembali ke ayahnya, tapi dia takut. Adik-adik ada yang tahu nggak takutnya kenapa? Karena si bungsu takut ayahnya nggak menerima dia lagi, dia takut ayahnya nggak memaafkan dia lagi.
Sambil dia jalan pulang, dia bersedih hatinya si bungsu. Nah, waktu sudah mau sampai di rumah, si bapak ini yang tadi, dia lagi keluar rumah nih ceritanya adik-adik. Dia ngeliat nih dari jauh, kayak ada orang jalan datang ke arah si bapak ini. Waktu dilihat, siapa ya? Dari jauh. Setelah orang itu semakin dekat, jalan semakin dekat mengarah ke si bapak, nggak taunya ternyata si anak itu adalah anaknya yang hilang saat itu, si bungsu. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakuin bapaknya? Kira-kira bapaknya marah nggak ya? Ayo, ada yang tahu? Ternyata bapaknya mau menerima si bungsu lagi. Bapaknya mau memaafkan si bungsu dengan apa? Saat baru nyampe nih, si bungsu langsung dipeluk sama bapaknya, saking kangennya sama anaknya, dipeluk, dicium, nangis, pokoknya ya kangen-kangenan gitu. Sampai bahkan si bapaknya ini menyuruh orang untuk memberikan baju yang bagus sama ke si bungsu, karena tadi kan si bungsu habis mengurus babi ya kan, bajunya bawa kandang babi, pokoknya nggak enak, berantakan, diganti dengan baju baru yang bagus, dikasih juga cincin oleh si bapaknya tadi. Si bungsu dikasih cincin yang mahal, yang bagus, bahkan diadakan pesta untuk penyambutan kembalinya si bungsu. Nah, kalau kita dari cerita yang tadi kita dengar adik-adik, si bapak ini baik banget ya, walaupun sudah dikecewakan oleh anaknya, dibuat sedih, tapi si bapak ini tetap mau menerima anaknya kembali, tetap mau memaafkan si anaknya kembali. Kalau kita ingat cerita ini tuh sama kayak Tuhan Yesus. Cintanya Tuhan Yesus sama kita itu juga gak terbatas. Jadi walaupun kita berbuat dosa, kita menyedihkan hati Tuhan gitu, tapi kalau kita mau bertobat, kita mau minta maaf sama Tuhan, Tuhan mau loh maafin adik-adik semua. Tuhan mau loh menerima adik-adik lagi gitu. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita juga harus mencontoh nih adik-adik, meneladani sikapnya Tuhan gitu ya. Dengan apa? Dengan saling mengasihi orang-orang yang mungkin sudah berbuat jahat sama kita. Misalnya adik-adik punya temen nih yang sering ngeledekin, sering ngejahatin gitu kan, sering ngerusakin barang-barangnya adik-adik mungkin. Nah, adik-adik tetap harus mengampuni, tetap harus mengasihi. Walaupun orang-orang berbuat jahat sama adik-adik, adik-adik juga tetap harus berbuat baik. Oke? Jadi sampai di sini aja firman Tuhannya. Nah, kalau kemarin kan ada ayat hafalan ya dari Yohanes 15 ayat 12. Yuk coba kita buka yuk. Yohanes 15 ayat 12. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Nah, kita mau baca sekali. Nanti setelah itu kita ulangin ya, tanpa baca Alkitab ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sudah? Sudah ya? Yuk, kita sama-sama ulangi. Bersama-sama tanpa membaca Alkitab ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Ya, ayat hafalannya dihafalin lagi di rumah, karena minggu depan akan ditanyakan lagi nih oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau buat aktivitas seperti gambar di atas. Kita mau bikin lampion. Hari ini kakak udah bikin beberapa ya, tapi kita mau belajar. Kita baca dulu ya, ayat hafalannya ada di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, karena temanya kasih, kakak mau bikin lampionnya bentuknya hati. Nah, adik-adik di rumah misalnya ada kertas apa aja boleh ya. Tapi hari ini kakak mau kasih contoh pakai kertas gambar aja. Nanti kita warnain sama-sama ya. Nah, kalian bentuk gambar hatinya diparut gini ya. Kertasnya dilipat. Kamu gambar bentuk hatinya separuh aja. Besar kecilnya terserah deh adik-adik suka yang mana ya. Kita setelah gambar kita gunting. Nah, setelah kita gunting,
Kita nanti tulisin ayatnya ya. 1, kita akan buat lampionnya ada 4. Jadi kali adik-adik bikin 4 ya. 4 potong gambar hati. Yang pertama, nanti kalian tulis ayat masnya. Yohanes 15 ayat 12. Terus yang kedua, kakak bagi 2 ya. Ayat hafalannya karena banyak. Yang pertama, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Jadi 2 ya. Yang ketiga, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, gambar yang keempat, kalian boleh bebas ya adik-adik. Kakak di sini bikin tulisan Yesus, gambar hati, terus nama kakak ya. Sekarang kita buatnya gampang banget nih. Siapin lemnya, juga tali. Kalau nggak ada, pita juga boleh. Ini kakak pakai yang raffia aja yang di rumah yang ada. Pertama, gambar yang hati yang ada ayatnya. Kita kasih lem. Nah, kasih lem. Tempel yang kedua. Nah, seperti ini ya. Terus kita mau pasang talinya. Kita kasih tengahnya lem. Nah, talinya pakai raffia nggak apa-apa ya. Kita kasih di sini deh. Kita tutup pakai yang ketiga. Nah, seperti ini. Kita kasih lem lagi. Kita tempel gambar hati yang keempat. Terserah deh, mau adik-adik tulisin Yesus sayang saya boleh, Yesus sayang papa mama boleh ya. Nah, udah jadi. Adik-adik boleh deh nanti pakai stabilo nih. Stabilo mau yang warna apa, yang hijau aja deh. Nih ya. Bentuknya apa terserah tuh. Nggak mesti kertas berwarna, pakai ini juga boleh tuh. Manis ya. Yang kedua mau pakai yang warna oranye, boleh. Nah, yang ini mau hijau lagi. Boleh ya. Mau dikasih krayon juga boleh. Nah, yang satu lagi mau oranye lagi. Nah, setelah itu misalnya mau kasih krayon kuning, boleh ya. Nah, terus adik-adik ya, ini kan baru satu nih. Nih ya. Kakak masih punya kertas potongan kecil-kecil. Boleh buat hiasan ya, gambar hatinya lebih kecil. Kalian potong, kasih lem lagi. Kertas kecil-kecil juga bisa dipakai, nggak mesti kertas yang besar ya. Ini warna kuning, belakangnya biru, boleh. Seperti ini. Misal kalian masih punya lagi, boleh ditempel lagi ya. Terserah kalian mau bikin yang hatinya kecil boleh, mau yang besar boleh, sesuai keinginan kamu sendiri-sendiri ya. Nah, udah jadi. Gampang ya. Kakak udah bikin. Kak, susah itu bikinnya. Lampionnya 4. Mau yang 2 juga boleh. Nih, kakak cuma 2 sisi. Yang satu Yohanes 15 ayat 12. Yang belakangnya langsung semuanya. Ya, kalian boleh bikin pakai kertas pokoknya yang ada di rumah deh. Gak usah keluar beli. Nih, kakak punya banyak. Sekali lagi yuk kita baca ayat hafalnya ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, sekian aktivitasnya. Jangan lupa ya, kalau udah jadi
difoto, dikirim ke kakak-kakak wali kelasnya. Tuhan berkati. Nah Kak, firman Tuhan tadi mengingatkan kita kalau kasih Bapa itu luar biasa. Dan ayat hafalannya mengajarin kita juga nih supaya kita saling mengasihi ya Kak. Iya. Oke. Ya, kita mengucap syukur kalau kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Elvina yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita diberkati ya Kak ya. Adik-adik diberkati juga ya di rumah ya. Terima kasih untuk kesetiaan kakak-kakak dan adik-adik yang sudah melayani Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Dan selanjutnya untuk persembahan dan persepuluhan kalian bisa masukkan ke dalam amplop atau juga bisa dititipkan ke Kak Maria dan Kak Siska. Dan untuk selanjutnya ibadah minggu depan masih tetap diadakan jam 9:30 pagi ya Kak. Ya. Jangan lupa doakan pemerintah ya, pemerintah bangsa Indonesia agar diberikan hikmat untuk mengatasi kondisi saat ini supaya bangsa kita juga dipulihkan dengan segala keadaan yang terbaik. Dan melihat kondisi seperti sekarang, mari kita jaga diri, jaga keluarga dengan di rumah aja, kecuali ada keperluan mendesak. Nah, kalau ada keperluan mendesak kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap pakai masker ya Kak? Iya. Nah, dan yang terakhir ada adik kita yang ulang tahun loh Kak. Iya. Iya, yang pertama ada Jordan tanggal 9 Februari dan Jacqueline tanggal 11 Februari. Yeay, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati semuanya. Ya, kita akan akhiri ibadah saat pagi ini. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Segala puji syukur. Tuhan, untuk hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah menikmati kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan kami semua juga. Kami juga memberkati Kak Elvina yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia-Mu untuk Kak Elvina juga. Kami berdoa untuk adik-adik di rumah. Biarkan kami semua Tuhan, adik-adik di rumah juga setia untuk melakukan ibadah tepat waktu, supaya kami belajar taat kepada Engkau juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.